Keruntuhan Turki dan kerusakan di Haramain Mekkah dan Madinah adalah suatu hal yang pasti. Begitu juga dengan bangkitnya kekuatan Bani Israel, bebasan Al-Quds oleh generasi umat muslim akhir zaman. Ini semua sudah tertulis di dalam kitab dan tersebut di dalam hadis, dan kembali Allah Azza wa Jalla ulangi peringatan ini melalui mimpi-mimpi Muhammad Qasim. Namun masih saja banyak muslim yang menolak kebenaran-kebenaran ini. Berikut ini penjelasan menurut Al-Quran dan hadis mengenai Perang Dunia III setelah wafatnya Erdogan, Islam bangkit dari Pakistan, Muslim Nusantara dan Melayu bersatu. Sejak tahun 2014, Muhammad Qasim sudah menyebarkan mimpi-mimpinya, tapi banyak sekali muslim yang tidak percaya kepada mimpi-mimpi Qasim. Padahal mimpi-mimpi itu bersesuaian dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis. Berikut mimpi Muhammad Qasim dan penjelasannya menurut Al-Quran dan hadis. Keruntuhan Turki dan kerusakan di Arab Saudi pasti terjadi. 3 Maret 2017, Qasim mendapatkan mimpi, yaitu Turki runtuh dan kerusakan terjadi di mana-mana. Segera setelah ini terjadi, Israel akan menjadi sangat aktif. Mereka meningkatkan operasi mereka di sekitar Palestina dan bahkan mereka akan membangun kuil Dajjal. Muslim tidak akan bisa berbuat apa-apa selain berdemo. Israel akan membentuk persekutuan dengan negara-negara lain dan menyebarkan lebih banyak kerusakan. Amerika adalah pendukung mereka dan akan membantu Israel dengan memberikan informasi rahasia. Waktu Rusia tahu soal ini, Rusia akan langsung membentuk persekutuan dengan negara-negara di dekatnya dan ikut bergerak aktif untuk mengejar negara-negara lain untuk menjajah Timur Tengah. Kemudian Amerika akan segera terbuka masuk ke Timur Tengah dan bergabung bersama Israel dan sekutunya untuk menyerang sekutu Rusia di sana. Medan perangnya nanti adalah Timur Tengah, sehingga kerusakan terparah akan terjadi di Timur Tengah dan akan ada sangat banyak muslim yang menjadi korban di sana. Pertumpahan darah ini akan perlahan menyebar ke Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan hampir semua daerah di Timur Tengah. Israel akan terus mendapat tambahan sekutu, bahkan beberapa negara muslim akan bersekutu dengan Amerika atau Rusia. Di waktu yang sama, Pakistan semakin berkembang pesat dan India yang bersekutu dengan Israel akan mulai menyerang Pakistan. Amerika, Israel, dan beberapa negara muslim akan bersatu untuk menghancurkan Pakistan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi Pakistan dengan 3.000 jet tempur hitam yang tidak terkalahkan. Dengan rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pakistan akan keluar sebagai pemenang dan berkuasa atas India, Bangladesh, dan Afghanistan. Segera sesudah ini, bumi Nusantara dan Melayu, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia akan bersekutu dengan Pakistan. Maka Pakistan lalu akan masuk ke Timur Tengah untuk memerangi dua negara adidaya Amerika dan Rusia menggunakan pasukan jet tempur hitam. Pakistan menyerang dengan satu cara yang tidak akan dapat dihentikan oleh siapapun. Pakistan akan keluar sebagai pemenang dan menjadi negara adidaya baru lalu mengasingkan diri dari dunia. Pakistan akan berkuasa atas Timur Tengah dan umat muslim akan mulai membangun kembali negeri-negeri muslim kita. Kemakmuran, keadilan, dan kedamaian akan menyebar luas dari tempat di mana perang terdahsyat umat manusia terjadi. Pada mimpi yang lain, Qasim menyebutkan, kemakmuran, keadilan, dan kedamaian ini akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan bertahan selama beberapa tahun, kemudian Dajjal akan keluar. Banyak yang menolak mimpi Qasim dengan mengatakan bahwa Turki tidak mungkin runtuh dan Haramain atau Mekkah dan Madinah pasti dijaga Allah. Padahal telah disebutkan dalam Sunan Abu Daud nomor 4294. Dari Abu Mu'adz bin Jalal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemakmuran atau pembangunan di Baitul Maqdis akan disusul oleh kehancuran Yasrib atau Madinah. Kehancuran Yasrib akan disusul oleh keluarnya umat muslim ke Malhamah atau perang akhir zaman, dan Al-Malhamah akan disusul oleh penaklukan Konstantinopel, dan penaklukan Konstantinopel akan disusul oleh keluarnya Dajjal. Kemudian Nabi Muhammad SAW menepuk-nepuk bahunya orang yang beliau ceritakan hadis itu kepadanya, kemudian bersabda,
Semua ini adalah sesuatu yang benar, sebagaimana engkau Mu'adz bin Jabal sekarang berada di sini adalah sesuatu yang benar. Mimpi Qasim bersesuaian dengan hadis tersebut. Keruntuhan Turki akan menyebabkan Konstantinopel atau Istanbul jatuh ke tangan musuh. Dan pembangunan kuil Dajjal di Baitul Maqdis oleh Bani Israel itu akan disusul oleh kehancuran Madinah, dan kehancuran Madinah akan disusul oleh keluarnya tentara muslim bersatu ke Al-Malhamah dan Al-Kubra, dan akan disusul oleh penaklukan Konstantinopel atau Istanbul. Kemenangan umat Islam ini kemudian setelah berperang beberapa tahun akan disusul oleh munculnya Dajjal. Bangkitnya Bani Israel pada hari ini di sebagian besar wilayah Palestina telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi yang pertama dari kedua itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman yang kedua, yaitu di akhir zaman, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Telah kita ketahui bahwa Bani Israel dahulu mempunyai 12 suku, namun beberapa saat sesudah Nabiullah Isa alaihissalam diangkat dengan seizin Allah, kini mereka berpencar-pencar dan terpisah ke seluruh penjuru tanpa bisa saling mengenali dan memastikan suku-suku di antara mereka satu sama lain. Sudah bercampur baur keadaan mereka, tiada lagi seperti dahulu, maka hukuman yang pertama telah dijatuhkan atas mereka. Dan bahwa para mujahidin dari umat Nabi Muhammad SAW telah berkuasa atas jazirah Arab sepenuhnya, termasuk atas suku-suku Yahudi, sehingga Bani Israel tiada kuat dan berkuasa lagi seperti dahulu. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan giliran kepada mereka untuk memiliki kekuatan besar dan harta benda serta anak-anak yang amat banyak, yang mana bisa kita lihat kini negara Zionis Israel telah berdiri dengan angkuhnya di bumi Palestina semenjak tahun 1940-an. Ayat ini sesuai dengan kalamullah Al-Isra ayat 7, yaitu bahwa Bani Israel akan menguasai Masjid Al-Aqsa. Namun memang kebanyakan dari mereka tetaplah tiada berubah. Ini menjadi pertanda bahwa hukuman yang kedua bagi Bani Israel akan segera tiba, dan kejadian itu akan berlaku di akhir zaman menjelang hari kiamat. Maka ini menjadi indikasi bahwa umat muslim di zaman ini akan memperoleh kemuliaan besar untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah, untuk turut membebaskan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa dari kezaliman dan penindasan dengan seizin dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Sepak terjang Erdogan resahkan Illuminati. Qasim mendapat mimpi tentang Erdogan pada 28 Februari 2017, yaitu Presiden Turki itu sedang berpidato di depan khalayak ramai. Erdogan berkata, "Wahai rakyat Turki, kita akan membangun Kesultanan Ottoman lagi, dan semua kekuatan yang sudah saya raih akan menjadi bagian dari kesultanan itu. Dan sekarang kita akan merebut kembali status-status umat muslim yang telah hilang." Kemudian dia duduk kembali ke kursinya dan tersenyum penuh bangga. Qasim merasa dengan kekuatan sebesar ini Erdogan akan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi, tapi Allah lebih mengetahui. Qasim lalu melihat para pembesar dari kuasa jahat menjadi marah waktu mereka melihat pidato Erdogan itu. Mereka berkata, orang ini sangat berbahaya. Setelah mendapat kekuatan sebesar ini, maka ia akan mampu melakukan segalanya, dan rencananya juga berbahaya. Jika dia mau menjadi seperti Ottoman, maka dia lebih berbahaya lagi. Dan pembesar yang lain berkata, dia harus dihentikan apapun caranya. Dia sudah menjalankan misinya menaklukkan Suriah. Dan orang satu lagi berkata, dia calon pemimpin yang kuat untuk umat muslim. Apapun yang terjadi, kita harus menghentikannya. Kalau tidak, ini bisa jadi masalah besar untuk kita. Kita harus mempersiapkan kedatangan Mesias.
Lalu Qasim melihat Nabi Muhammad SAW berjalan ke sana kemari dalam kecemasan luar biasa, dan ini membuat Qasim merasa bahwa musibah besar akan segera terjadi. Tidak ada yang ditunggu oleh Illuminati dan kuasa jahat selain kedatangan Mesias mereka, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Illuminati bukanlah dongeng dan mereka memang menyiapkan kedatangan Dajjal. Pebisnis-pebisnis dunia yang tidak terikat oleh hukum-hukum negara lalu melobi pemerintah-pemerintah lokal untuk menancapkan pengaruh-pengaruh jahat mereka di masyarakat adalah termasuk golongan ini. Contohnya negara Israel bisa berdiri karena sebuah surat yang dikirim oleh pemerintah Inggris kepada Lord Rothschild, padahal dia bukanlah tokoh politik atau militer manapun. Kuasa-kuasa jahat ini adalah pihak yang sangat keji dan sangat membenci umat Islam, dan mereka suka membuat tipu daya. Terlalu panjang kalau kita harus membahasnya di sini. Pikirkanlah berapa banyak pemimpin-pemimpin besar Islam terdahulu yang syahid akibat makar-makar kuasa jahat ini. Mimpi Qasim tersebut telah terbukti menjadi nyata. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas sepak terjang Erdogan yang meresahkan Illuminati. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan